Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Jumardi bakal digelar di Pengadilan Negeri Pontianak Jumat 13 Maret 2021. Adapun gugatan diajukan kuasa hukum Jumardi atas penangkapan dan penahanan klien mereka di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Saat dikonfirmasi, Amiruddin, pendamping dari Gerakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Sambas, menyatakan waktu dan agenda sidang perdana. Sebagaimana dikutip di laman portal sipp.pn-pontianak.go.id, risalah panggilan sidang dengan nomor 4-Pit-Pra-2021-PN-Pontianak, Panitera Pengadilan memerintahkan dan menunjuk Heri Ismail SH, Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, untuk melakukan panggilan kepada Andel SHMH dan kawan-kawan, kuasa hukum pemohon Jumardi yang beralamat di Jalan Trunojoyo, nomor D8 Pontianak, melawan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai termohon. Adapun kuasa hukum pemohon pra-peradilan Jumardi ditandatangani oleh Ari Sakurianto SH. Panggilan sidang dilaksanakan pada hari ini, Jumat 12 Maret 2021, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Pontianak. Ditanya soal persiapan khusus untuk menghadapi sidang, Amir hanya menuturkan pihaknya akan terus mencari kebenaran untuk Jumardi. Sidang pertama ini juga turut dihadiri oleh Persaudaraan Sambas Serantau atau PASS yang turut mengadvokasi kasus Jumardi. Namun, informasi terbaru yang dihimpun pojokkata.com, sidang perdana pra-peradilan Jumardi ditunda dan rencananya akan diagendakan Jumat depan, 19 Maret 2021. Adapun Andel mengatakan bahwa materi gugatan permohonan pra-peradilan adalah terkait penangkapan, penahanan, dan sitaan barang bukti atas satwa yang dilindungi yang dikenakan kepada Jumardi. Tim Pojokkata, inspiratif, lugas, informatif. Benar bahwa melalui kuasa hukum Jumardi secara resmi telah mendaftarkan pra-peradilan atas penangkapan 10 ekor burung bayan. Nah, hari ini sidang pertama sudah dimulai, namun pihak termohon pra-peradilan belum hadir. Maka sidang ditunda sampai tanggal berapa? Hari Jumat, 19 hari Jumat minggu depan. Tergugat di sini siapa, Pak? Pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, khususnya Kapolda terlibat. Apa saja Pak yang sudah disiapkan pihak Bapak sendiri selaku kuasa hukum terhadap pra-peradilan itu? Materinya saya bisa sampaikan ini mengenai masalah kewenangan melakukan penangkapan, terus penahanan, terus mengenai penyitaan terhadap barang yang digunakan oleh saudara Jumardi. Itu intinya. Kalau mengenai urian selengkapnya belum bisa saya sampaikan karena persoalan tersebut masalah materi gugatan belum dibacakan pada hari ini. Kecuali sudah dibacakan pada hari ini, bisa secara sampaikan secara rinci. Dasar aksi yang pihak Jumardi sendiri dan pihak kuasa hukum untuk melakukan pra-peradilan ini? Dasarnya kalau dilihat dari tata cara penangkapan itu, ya ini masalah mengenai kewenangan melakukan penangkapan. Lalu tata cara penetapan sebagai tersangka juga. Lalu tata cara melakukan penahanan. Itu yang kita persoalkan. Berarti dalam proses hukum ini ada yang salah dengan penangkapan Jumardi sendiri? Kalau menurut kita, karena ini ada persoalan hukum, maka kita ajukan uji apakah benar atau tidak. Itu sudah kami tulis di dalam materi permohonan pra-peradilan, dan itu saya apakah salah atau tidak itu bukan kewenangan kita, tapi majelis hakim pra lah yang menilai tersebut, yang disertai dengan bukti-bukti nanti yang kami sampaikan di hadapan persidangan. Pak, mungkin bisa ceritakan sedikit terkait kondisi Jumardi sekarang seperti apa? Kondisi Jumardi ini memang semalakama, ibaratkan pepatah mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga, karena pada posisi Jumardi ini
dia tenaga kerja dari Malaysia karena ada persoalan masalah COVID yang sudah mendunia, lalu dia deportasi. Lalu Jumardi ini mencarilah salah satu pekerjaan di salah satu perusahaan. Lalu karena demi untuk kehidupan, demi untuk mencari sesuap nasi, demi untuk membeli beras, kemudian susu anaknya, lalu Jumardi ini menangkaplah yang namanya burung bayan. Dapatlah 10 ekor. Nah, setelah dapat 10 ekor dipostinglah di media Facebook. Lalu ada orang yang mengaku mau membeli. Dan ternyata ya seperti inilah keadaan beliau. Nah, ini yang menjadi prihatin kita. Yang pertama, dia tidak ada pekerjaan. Makanya sebelah kama mau tidak melakukan mencari sesuap nasi, ya demi anak-anak yang mencari sesuap nasi. Ya inilah karena ketidaktahuan aturan bahwa burung bayan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, kalau seandainya dia tahu, tidak mungkin dia juga melakukan itu. Ya. Rencananya harganya pun 10 ekor itu hanya Rp750.000. Per ekor itu Rp75.000. Rencananya juga untuk beli susu dan untuk obat anaknya. Ya, itulah menurut cerita yang waktu dia mau menjual barang itu, karena dia orang kampung. Dari kampung ke tempat yang dijanjikan mereka itu 1,5 jam. Nah, jalan dari kampung itu jalan yang masih belum seperti kita di kota ini, dari setapak, debu juga. Lalu dia harus lewat pakai motor, harus motor itu dinaikkan ke atas sampan gitu, barulah dia bisa nyampai. Jadi ini karena ketidaktahuan dia selaku masyarakat yang tidak tahu hukum gitu. Karena demi menghidupi anak-anak dan istrinya, apalagi anaknya tiga orang tuh masih kecil-kecil. Nah, mertuanya satu berumur 60 tahun juga. Terus yang satu 70 tahun. Nah, ini yang jadi problemnya. Maka kita mengenai ini kita ujilah tata cara penangkapan, penetapan dia sebagai tersangka, kemudian penahanan dia sebagai tersangka, kemudian penyitaan terhadap kendaraan motor dia, kita uji semua di sini. Ada upaya membela Jumardi ini juga melihat dari semuanya dan hati nurani juga. Kalau saya jujur dengan tim ini tanpa dibayar spesial pun, karena kita ini hati nurani yang bicara. Karena saya jujur aja, saya juga orang Dayak dan saya asal di kampung. Berarti dengan ketidaktahuan Jumardi ini dan kemudian dia ditangkap atas penjualan burung bayan yang memang dilindungi tapi dia tidak tahu, itu merupakan ada kesalahan prosedur berarti di situ, Pak? Nah, ini nanti bukan dia tidak tahu. Karena ini masalah kewenangan, siapa yang berhak melakukan penangkapan itu. Nah, makanya nanti untuk saat sekarang saya belum bisa membicarakan tentang itu karena materinya ini akan disampaikan pada saat sidang sudah hadir, para pihak itu sudah hadir. Nah, materi ini hanya sekilas saja karena secara hukum saya belum bisa menyampaikan itu. Tapi mengenai materi yang inti-inti boleh saya sampaikan. Coba kami langsung cabut. Oke, siap. Tadi siap, nanti saya kirim Bang. Buat tayang hari ini nih. Siap. Kalau Sebelum Jumat nanti. Mudah-mudahan. sebelum Jumat ya, Mudah-mudahan. biar bisa tayang jam 2. Oke. Oh, siap.